Hello everybody and welcome you back again with me Haikal on this channel. Kali ini kita akan belajar mengenai exposure. Exposure triangle itu adalah shutter atau shutter speed, aperture atau bukaan lensa, diafragma, dan ISO atau ASA. Oke, kalau di film kita mengenalnya ASA ya, ISO. Oke, shutter speed itu adalah kecepatan rana dari sebuah kamera. Jadi seberapa lama sebuah sensor menerima cahaya. Oke, itu shutter speed. Yang kedua, itu adalah aperture. Aperture itu adalah seberapa besar bukaan lensa. Nah, semakin kecil angka aperture, semakin besar bukaan lensanya. Kalian bisa lihat di grafiknya di sebelah sini. Oke, yang terakhir itu adalah ISO atau ISO atau ASA kita bilang di zaman film. Itu adalah seberapa peka sebuah sensor menerima cahaya. Oke, semakin tinggi kepekaan sensor menerima cahaya, semakin sebentar pula butuhnya sensor untuk merana cahaya tersebut menjadi sebuah imaji atau gambar. Jika kita ingin shutter speed dan ISO-nya tidak diubah, maka yang kita harus ubah adalah aperture. Aperture itu mengaruh kepada depth of field. Depth of field itu adalah imaji kedalaman bidang. Jadi kita bisa melihat suatu gambar itu seberapa dalam, itu termasuk salah satunya faktornya adalah aperture. Oke, nilai aperture tadi. Exposure value. Exposure value itu adalah value yang ditentukan oleh kamera. Apakah exposure itu sudah benar atau tidak? Jadi ketika kamera itu bilang exposure value-nya 0, oke, berarti itu sudah benar. Itu menurut kamera, tapi menurut mata kita kan belum tentu ya. Jadi selalu percaya pada mata. Oke, kamera nomor 2 lah. Jika exposure value-nya -1, maka menurut kamera itu underexposure 1 stop. Jika dia +1, maka dia overexposure 1 stop. Oke, masalah stop akan kita bahas di lain kali aja. Tapi gampangnya gini, ketika sudah overexposure 1 stop, maka yang lain ya di antara triangle, exposure triangle itu kita harus ubah sebanyak 1 stop. Pada dasarnya, ketika kita menentukan exposure itu kita harus fokus apa prioritas kita. Ya, seperti sekarang, saya kan menggunakan green screen seperti ini. Ya, ini green screen. Ya, green screen itu fokus utamanya itu adalah shutter speed. Ketika saya menggunakan shutter speed yang rendah, maka akan tercipta bayangan. Oke, blur. Nah, karena saya menggunakan green screen, maka prioritas utama saya adalah shutter speed. Ya, di sini saya menggunakan shutter speed per 250. Jadi yang harus saya sesuaikan adalah saya akan membuka aperture selebar mungkin. Nah, di lensa ini adalah aperture-nya paling lebar adalah 3,5, f3,5. Maka yang terakhir saya harus adjust sampai exposure value-nya mendekati 0 atau sama dengan 0 adalah ISO-nya. Oke, sekarang kita akan praktek lapangan untuk menentukan exposure. Oke, ketika kita praktek exposure, ya karena kita harus fokus kepada exposure, bukan fokus kepada komposisi warna, kalian harus setting kamera kalian kepada setting grayscale. Oke, hitam putih. Jadi ketika kalian memotret, kalian hanya fokus kepada exposure-nya aja, tidak fokus kepada warna dan lain-lain. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama kita akan mengatur shutter speed-nya dulu, karena di sini kita udah ubah shutter speed-nya di 1500. Maka untuk menambah lama rana cahayanya kita harus merubah shutter speed-nya. Oke, kita lihat nanti di itu ada clipping. Ya, kalau di kamera kelihatan sih ya. Nanti clipping di card-nya, di white balance card-nya ada clipping-nya. Oke. Oke, kita menggunakan ISO 100 dan f50 aperture. Ya, seperti ini. Jadi ketika kita ubah aperture-nya, kita jadiin f10 ya. Jadi dia punya fokus range itu lebih sempit lagi. Maka gambarnya akan menjadi semakin gelap. Nah, ketika gambarnya semakin gelap, kita butuh rana cahaya yang lebih lama. Oke, maka kita harus ubah shutter speed-nya menjadi lebih lambat. Oke, sampai clipping di kartunya. Ketika di order ini, kita akan harus lebih fokus kepada apa yang kita mau gitu loh. Ya, sekarang kita pingin misalkan kita ingin ngejar bokeh. Ya udah, kalau kita ingin mengejar bokeh, otomatis kita harus buka aperture-nya selebar mungkin. Oke, buka aperture selebar mungkin. Oke. Kemudian yang kita harus lakukan adalah zoom lensanya. Oke, kita harus zoom lensanya supaya mendapatkan focal length yang paling tinggi. Oke, ini masih clipping di mana-mana. Sekarang kita bedain exposure-nya. Oke, karena di sini posisinya adalah outdoor dan sangat terang, jadi tidak mungkin kita menggunakan ISO yang tinggi. Dari tadi kita hanya menggunakan ISO 100. Kita cek aperture-nya.
Kemudian kita percepat lagi shutter speed-nya, oke? Sampai clipping hanya tersisa di kartunya aja ya, di white balance card-nya aja. Oke, seperti ini. Kita harus tahu dulu fokusnya kemana. Apa kita fokusnya ke shutter priority, aperture priority, atau ke ISO priority-nya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.